Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Amma ba'd. Kaifa halukum ya abna'i? Alhamdulillah bi khair. Hal antum musta'idduna lita'allum? Insyaallah musta'iddun. Alhamdulillah. Pada hari ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akhlak ya, di kelas 3. Kembali lagi bertemu dengan Ustadz Abdul Aziz Faradi ya, yang akan mengajarkan kalian di materi akhlak kelas 3. Adapun buku yang akan kita gunakan adalah Akhlaqul Banin jilid 3. Masya Allah ya. Di jilid 3 kalian akan banyak mempelajari ya akhlak mulia ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana cara berjalan ya, bagaimana akhlak atau cara yang baik ya, akhlak baik ketika berjalan, ketika duduk ya, ketika makan ya, ketika menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Itu akan kalian pelajari di Akhlaqul Banin jilid 3. Ya insyaallah semangat ya. Semangat untuk belajar pelajaran yang baru ya, yang tentunya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Baik, untuk pertemuan pertama ya pada pagi hari ini ya, tentunya adalah ya seputar pembukaan dulu ya. Yang dimana di jilid 3 kalian akan menemukan muqaddimah ya, di situ pembukaan ya. Dan di pembukaan kitab Akhlaqul Banin jilid 3 itu kalian akan belajar seputar tujuan dan pentingnya akhlak mulia. Nah, jadi di sini Ustadz ringkaskan ya, apa tujuan dan pentingnya akhlak mulia. Nah, ini penting untuk kita pelajari anak-anak, penting untuk kita bahas, sebab seseorang yang ingin belajar ya, agar termotivasi dan semakin semangat untuk belajar, haruslah mengetahui tujuan dan pentingnya pelajaran tersebut. Ya. Nah, adapun yang terkait dengan akhlak mulia, sudah pasti ini tujuannya sudah pasti dan pentingnya pasti penting. Ya, seperti itu. Akan tetapi kita akan sedikit berkenalan di sini dengan apa tujuan dan pentingnya akhlak mulia dari sudut pandang penulis kitab ini ya, karena banyak sekali pelajaran yang akan bisa kita ambil ya. Nah, insyaallah kita akan mulai ya. Didengarkan dengan baik ya. Pertanyaan biasa ya, seperti biasa Ustadz memulai ringkasan dengan pertanyaan ya. Apa tujuan dan pentingnya akhlak mulia? Nah, coba adik-adik jawab. Ini mudah ya. Apa tujuan dan pentingnya akhlak mulia? Kamu kalau berakhlak mulia, apa pentingnya? Apa yang kamu dapat? Tujuannya apa? Biar apa? Gitu kan? Ya mungkin adik-adik akan menjawab, ya 1 ini, 2 ini, 3, 4. Ada yang menjawab sampai 10 dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Nah di sini Ustadz akan tampilkan beberapa ya. Nah ada 5. Oke, kita sekarang bedah ya satu-satu secara ringkas. Yang pertama, tujuan dan pentingnya akhlak mulia adalah untuk ya atau sebagai keberlangsungan hidup manusia secara individu atau bermasyarakat. Ya, benar sekali. Ya. Tentu orang yang memiliki akhlak mulia itu hidupnya akan lebih baik ya. Akan lebih teratur. Ya. Akan lebih aman. Ya. Daripada orang yang sehari-hari memiliki akhlak buruk. Sebab kita hidup bukan hanya sendirian, tapi juga bermasyarakat. Ya. Orang yang memiliki akhlak mulia itu akan menjadikan hidupnya di tengah masyarakat lebih aman, lebih tentram. Ya. Karena hanya orang-orang bodoh kemudian yang tidak suka orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, ya atau tidak? Nah, sebaliknya jika orang akhlaknya buruk di tengah-tengah masyarakat, tentu hidupnya tidak akan setenang orang-orang yang berakhlak mulia. Banyak yang tidak menyukainya ya.
dan lain sebagainya. Pun secara individu ketika kita hidup sendiri, ya kita selalu butuh dengan akhlak mulia. Ya, karena kita berakhlak bukan hanya kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Harus dijaga. Dan itu adalah akhlak yang harus dijaga. Yang paling tinggi adalah berakhlak pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, yang kedua, akhlak mulia itu sebagai sumber pahala anak-anak dari Allah Subhanahu wa taala, sumber ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Di banyak ayat dalam Al-Qur'an, ya, di banyak hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah sangat mencintai, ya, dan memberi pahala bagi orang-orang yang senantiasa berperangai baik. Contohnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Salah satu cara menyucikan jiwa, tazkiyatun nufus, adalah berakhlak mulia. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa qad khaba man dassaha. Sebaliknya, merugi orang yang lawan dari zakah, menyucikannya, mengotorinya, ya, mengotori jiwanya, dirinya dengan akhlak-akhlak buruk salah satunya. Ya, rugi ini. Nah, ini adalah sebab ketenangan, kebahagiaan dan sumber pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Nabi SAW dalam hadis, ya, yang cukup panjang, yang artinya beliau menjamin rumah di surga bagi orang-orang yang menjaga dirinya dari akhlak-akhlak buruk atau yang senantiasa berakhlak mulia. Nabi menjamin akan dibangunkan surga, akan dibangunkan rumah di surga, Masya Allah. Perhatikan, ini sumber kebahagiaan, ya, akhlak mulia ini. Oke, kemudian yang ketiga, tentunya akhlak mulia adalah salah satu tujuan utama Nabi Muhammad SAW diutus. Ini jelas, ya. Kalian semua sudah hafal hadisnya. Innama bu'istu liutammima mahasinal akhlaq atau makarimal akhlaq. Ya, Nabi diutus, sungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Masya Allah, anak-anak sekalian. Ya. Maka sudah pasti kemudian Nabi Muhammad SAW adalah contoh tertinggi dalam akhlak mulia. Kemudian yang keempat, ya, akhlak mulia ini adalah bukti bagusnya keimanan seseorang dan bagusnya pemahaman agama seseorang. Ya, jadi bukan ijazah bukti iman seorang bagus, bukan tingginya nilai ujian kitabnya yang membuat pemahaman seorang itu bagus. Tidak, anak-anak sekali, ya, tidak sama sekali. Bukan berarti dia keluaran anak Nurul Hakim bagus nih agamanya, enggak. Ya. Di antara ukuran orang bagus agamanya adalah bagusnya akhlak orang tersebut. Ini penting anak-anak sekalian. Ya. Kemudian yang kelima, sebab mendapati kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecintaan Nabi pun demikian, sudah kita bacakan dalilnya. Ya, begitu juga kecintaan manusia. Ya, di sini Ustadz ringkaskan beberapa dalil pentingnya, ya. Yang pertama, ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ya, sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala sangat suka, ya, orang-orang yang berakhlak mulia, ya. Sebagaimana Allah sangat mencintai akhlak mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia, yang sangat mulia ini, ya. Kemudian di antara dalilnya, ini penting juga, ya, untuk kalian hafal. Ya, Nabi bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sungguh yang paling aku cintai dan yang paling dekat bersamaku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Kalian mau dekat dengan Nabi, paling dekat duduknya dengan Nabi, caranya apa? Hiasi akhlak kalian dengan akhlak-akhlak mulia. Masya Allah. Kemudian yang terakhir ada ungkapan dari penyair Ahmad Syauqi, ya, dia mengatakan kejayaan suatu umat terletak pada akhlaknya. Jika akhlak telah hilang dari mereka, maka hancurlah umat tersebut. Masya Allah, bukan teknologi yang canggih yang kemudian menyebabkan umat tersebut menjadi umat yang terdepan, tapi yang menjadi patokan adalah akhlak dan budi pekerti mereka. Ya. Sepertinya sampai di sini, ya, pelajaran kita pada hari ini, dan tugas kalian yaitu seperti biasa ditulis materi yang tadi, ya, dan diperiksa ke pondok.
ya tugas kalian akan diperiksa ketika balik ke pondok ya. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma